Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu yang saya banggakan, teman-teman semua, bagaimana istirahatnya tadi malam? Apa sudah sarapan pagi hari ini? Oke, mantap semuanya. Yuk kita coba pagi ini memulai dengan sebuah yel agar kita makin semangat. Kalau saya katakan semangat pagi, maka jawab pagi, 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 suai. Acungkan jempolnya. Oke? Semangat pagi. Pagi, 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 suai. Wah, luar biasa plus. Baik, Bapak Ibu, teman-teman yang saya banggakan, melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana ASN harus adaptif menghadapi suatu perubahan. Baik, saya akan share materinya. Bagaimana? Sudah kelihatan di layar masing-masing? Oke. ASN adaptif menghadapi perubahan. Ya. Baik, saya awali dengan sebaik pantun untuk kita semua. Pergi ke pasar, membeli selasi. Selasi diminum menjelang maghrib. Saya di sini bukan untuk menggurui. Mari berdiskusi tentang ASN adaptif. Oke, terima kasih atas aplusnya. Baik, nanti kalau teman-teman ada yang ingin berpantun, silakan. Kita bikin kelas kita kelas yang happy. Nah, ini ada sebuah pepatah, walaupun sudah lama atau kuno, tapi masih relevan hingga saat ini. Silakan teman-teman disambung kalimatnya. Tak kenal maka tak, oke, tak cinta, tak sayang, tak tahu. Luar biasa. Baik. Dalam konteks ini, tak kenal maka tak tayang. Jadi kalau tak kenal, materinya nggak ditayang. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka untuk itu izinkan saya memulai dengan memperkenalkan diri. Ini saya, nama Dianto Mampanini, saat sekarang sebagai Widya Iswara Ahli Utama pada BPSDM Provinsi Riau. Pendidikan saya terakhir S3 pada program Doktor Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Terkait pekerjaan, saya diberikan amanah berapa kali ya, berapa tempat sebagai pejabat eselon 2 dan terakhir sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian juga mengikuti dikat-dikat struktural ya, Lemhanas dan sebagainya. Juga untuk menambah kompetensi, saya juga mengikuti berbagai sertifikasi. Saat sekarang juga merupakan asesor kompetensi pemerintahan, kemudian ada sertifikasi komunikasi for leader, public speaking, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan pengalaman bekerja, pengalaman pendidikan, pengalaman sertifikasi yang saya punya ini bisa kita berbagi untuk menambah wawasan dan menambah pengalaman kita. Oke, itu perkenalan dari saya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang gilirannya Bapak Ibu, teman-teman memperkenalkan diri juga. Kita perkenalan dan persepsi kita satukan modulasi kita, gelombang kita di kelas ini. Sebutkan nama, jabatan, dan instansi. Oke, silakan. Iya, terima kasih Pak Yono. Ya, lagi lanjut. Ya, terima kasih Bu Ria. Terus, oke,
Oke, semua sudah terima kasih. Luar biasa aplaus untuk kita semua. Kelas yang memberi kita inspirasi dan semangat. Kita sudah bisa menyatukan persepsi kita bahwasanya kelas ini semuanya ingin dengan satu tujuan, ingin menambah wawasan bagaimana kita menghadapi suatu perubahan yang suatu ketika terjadi tiba-tiba. Maka kita harus adaptif. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan suatu persepsi yang sama terhadap kelas kita. Baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, pembelajaran adaptasi ini merupakan proses di mana baik individu ataupun organisasi pembelajaran itu dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan pada situasi tertentu. Kita contohkan 2 atau 3 tahun yang lalu, ketika terjadi pandemi COVID-19, semua berubah, tatanan kehidupan berubah, termasuk cara kita bekerja. Kita kenal dengan WFH, work from home, juga pendidikan, pelatihan dilakukan dengan jarak jauh, dengan daring. Nah, ini salah satu contoh yang kita lakukan pada sekarang. Jadi, kondisi-kondisi perubahan itu memerlukan kita untuk beradaptasi. Bayangkan, ketika kita tidak beradaptasi, semua terputus. Pekerjaan tak dilaksanakan, pendidikan terhenti, aktivitas-aktivitas lain juga terhenti. Apa jadinya? Semuanya chaos, chaos, ya kan? Nah, maka kita perlu beradaptasi. Baik. Nah, ini ada dinosaurus. Bapak Ibu, teman-teman kenal dinosaurus? Oh, kenal. Sudah berapa tahun kenalnya? Sudah berapa lama? Baik, dinosaurus. Nah, ini suatu cerita yang sangat menarik. Kenapa dinosaurus punah? Ringkasnya begini, teman-teman sekalian. Pada suatu masa, bumi mengalami perubahan besar. Iklim berubah. Ya, mungkin akibat adanya benturan meteor sehingga mengakibatkan guncangan di bumi. Tanah terjadi perubahan. Lingkungan berubah. Habitat berubah. Nah, ketersediaan makanan juga berkurang akibat terjadinya iklim yang berubah tadi. Dinosaurus sebagai penguasa, sebagai hewan yang sangat besar pada saat itu, tidak bisa melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Sehingga makanan yang kurang, kondisi yang tidak baik, mengakibatkan dinosaurus ya terjadi sakit dan sebagainya, ya lama-kelamaan mereka punah. Berbeda dengan mamalia-mamalia kecil, mereka gesit, mereka mencari tempat yang aman, mereka mencari makanan sehingga tetap eksis untuk kehidupan. Nah, ini contoh kenapa tidak adaptif sehingga dinosaurus punah. Nah, apakah cerita sepertinya benar? Tapi dari berbagai sumber ya cerita yang didapatkan di makalah seperti Science Advance ya, kemudian jurnal-jurnal dan sebagainya, kira-kira seperti itulah karena dinosaurus tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terjadi perubahan yang lama-kelamaan mereka. Oke, ada menjawab menyesuaikan, ada yang menjawab mudah untuk melakukan sesuatu. Oke, jawaban yang bagus, ya plus buat kita semua. Ya, adaptif kalau kita lihat dari pengertian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu sikap dan kemampuan dalam kemudahan terhadap penyesuaian pada situasi terbaru. Artinya di sini adalah penyesuaian terhadap perubahan. Lalu mengapa adaptif? Nah, perubahan lingkungan strategis ini menyebabkan hal-hal yang perlu membuat kita harus adaptif. Faktor-faktor eksternal, seperti faktor lingkungan, ekonomi, sosial. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, Peter Seng ya,
Dalam bukunya Learning Organization mengatakan ada 5 hal yang perlu dilakukan untuk adaptif. Dan ini sangat relevan untuk kita selaku ASN. Yang pertama, personal mastery. Setiap personal, setiap individu harus mengasah pengetahuannya. Terus menerus. Kalau tidak nanti akan tergilas, ya, akan tertinggal karena ilmu pengetahuan, teknologi terus setiap saat, setiap detik ada kemajuan, ada perubahan. Yang kedua, share vision. Kita harus bisa memiliki dan mempunyai persepsi yang sama, gelombang yang sama, frekuensi yang sama terhadap suatu visi. Kalau organisasi kita visinya jelas, kita harus mendukung visi itu. Jangan bikin visi yang lain. Nah, ini jadi share vision itu penting. Yang ketiga, harus ada bisa mewujudkan mental model. Pegawai memiliki mental model, mencerminkan realitas. Oke, ini ada 3 tips ASN, bagaimana ASN berkemampuan adaptasi yang tinggi. Yang pertama, harus mau keluar dari zona nyaman. Exit from comfort zone. Jangan kita berlama-lama di suatu tempat yang menurut kita nyaman, sehingga kita terlena, kita tidak bisa mengupgrade daripada kompetensi kita. Yang kedua, constant learning. Learning never ends. Belajar terus-menerus, belajar tanpa batas. Agar apa? Agar pengetahuan dan kompetensi kita semakin meningkat. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah go beyond ordinary. Melakukan pekerjaan di luar tugas pokok. Jadi kita jangan selesai bekerja, wah udah nih tugas saya. Tapi yang dituntut dari saya adalah go beyond ordinary. Karena dalam SKP kita, ya, penelitian kita itu ada tugas pokok atau tugas utama dan ada tugas tambahan. Maka daripada itu kita juga jangan pelit-pelit meluangkan waktu untuk tugas di luar tugas pokok. Ini 3 tips yang mesti dimiliki oleh seorang SN untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Teman-teman sekalian, kita lanjut. Oh, ini ada sebuah quote ya. Jadi bukan yang paling kuat yang bisa bertahan. Contohnya tadi dinosaurus besar, tegap, tapi dia nggak bertahan. Jadi bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, bukan pula yang paling cerdas, tetapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Leon C. McGinson. Jadi kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan, berganti pimpinan, berganti regulasi, kita bisa menyesuaikan diri. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini tadi saya awali dengan sebaik pantun, dan saya akhiri juga dengan sebaik pantun. Sungguh cantik si anak dara, kalau tersenyum memikat hati. Jika tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Saya Dianto Mampan ini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.